Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi dalam program online untuk mata kuliah e-bisnis ya. Untuk kali ini kita ke pertemuan 6 ya. Apa yang akan kita bahas nanti bisa saya siapkan dulu materi dan segala sesuatunya. Ini perkuliahan sekarang kita mulai beberapa saat lagi. Oke, kita mulai ya untuk perkuliahan full online hari ini. Pertemuan yang ke-6 ya. Jadi yang akan kita bahas adalah strategi bisnis dalam hal marketplace, e-marketplace ya. Untuk lebih rincinya kita ke e-marketplace. Bentar, saya preview dulu. Oke. Jangan lupa untuk perabsenan ya disiarkan masing-masing. Kemudian silahkan ya materi ya saya share juga di Classroom, bukan di Classroom, di siakat sekalian ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan juga silahkan ya di forum, WhatsApp ataupun di kanal YouTube-nya boleh. Kita langsung saja ya ke materi. Sebentar, saya previewkan dulu. Agak lemot ini previewnya. Bentar ya. Jadi dalam pembahasan ini sebenarnya kita akan mendeskripsikan ya, memahami online bankingnya, pengiriman onlinenya, pembelian dan e-retailingnya,
tapi kita lebih ke e-marketplace ya dalam pembahasan kali ini ya. Nah, di sini daftar yang memang harus di penjelasannya sebenarnya ini bisa di skip dulu. Yang terpenting kita pemahaman online bankingnya, finance-nya, kemudian pengiriman online, pembelian ya, pembelian secara online di marketplace, dan isu pada e-tailingnya di dalam marketplace juga ya. Nah, nanti akan dibagi menjadi dua di beberapa materi ini ya, karena saya acuannya dulu menggunakan materi yang memang harus diajarkan secara langsung ya, jadi ini tidak terlalu banyak nanti mengenai hal ini ya. Kita akan membahas mengenai marketplace nanti ya, marketplace dalam hal poin-poin tadi ya. Di sini daftar isi presentasinya, silahkan dipahami ya. Ada banking dan personal finance-nya ya, pemahamannya, kemudian pengiriman online-nya seperti apa ya, kemudian pemahaman secara keputusan pembelian ya, dan juga ya isu-isu nanti ya, isu-isu e-tailing tadi. Banking dan personal finance online di sini bicara mengenai e-marketplace ya. Jadi pengertian dari e-marketplace ini electronic marketplace ya, marketplace ya, merupakan sebuah pasar virtual di mana pasar tersebut menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi seperti halnya di pasar secara konvensional ya. Tapi kalau di e-marketplace sendiri ini adalah pasarnya berbentuk virtual ya. Jadi tidak seperti pasar secara langsung di yang tempat-tempat kalian mungkin ya. Jadi ada secara virtual itu seperti halnya di internet ya. Sebentar. Sebentar. Oke ya, jadi paham ya, hanya saja berbeda untuk secara pasarnya ya. Ini kalau yang virtual itu di marketplace berbentuk virtual, kemudian yang konvensional secara nyata ya, antara pembeli dan penjual itu berhadapan langsung. Sedangkan di marketplace ini adalah virtual, jadi kita bisa melalui email, chat, kemudian bisa melalui telepon virtual misalkan ya. Nah, seperti itu ya perbedaan antara marketplace dengan konvensionalnya ya, bisnis konvensionalnya. E-market ini mempunyai fungsi yang sama dengan sebuah pasar bersama ya, hanya saja yang menjadi perbedaan adalah e-market ini lebih terkomputerisasi tentunya ya, karena sudah ada wadah daripada untuk jual online tadi ya di marketplace tadi ya, dengan menggunakan bantuan sebuah jaringan tentunya, karena elektronik ya, perlu diingat kembali, mendukung sebuah pasar agar dapat dilakukan secara efisien dalam menyediakan update informasi dan layanan jasa untuk penjual dan pembeli yang berbeda-beda. Jadi di dalam e-marketplace ini kita berusaha bagaimana cara mengupdate setiap hari, mungkin ya setiap hari, bahkan setiap waktu kalau memang kita mau ya bisa ya. Dan juga kita akan memberikan sebuah informasi di dalam e-marketplace kita ya. Di situ kan ada semacam halaman, misalkan halaman utamanya itu ada berupa informasi ya, layanannya apa, yang dijual belikan apa, yang dijual apa, seperti itu ya. Jadi kalau kalian membayangkan dengan pasar tradisional yang sering kalian lihat ataupun sering kalian berbelanja, itu perbedaannya paham ya. Jadi bedanya di market ini adalah lebih terkomputerisasi dan tentunya menggunakan internet harusnya, karena kita terkait dengan e-marketplace ini seperti harus menggunakan internet ya, di e-commerce tadi ya. Mengenai e-market ini paham ya, marketplace di sini ya. Nah, fungsi sebuah pasar sendiri adalah apa? Yang pertama,
menghubungkan antara penjual dan pembeli, menentukan produk yang akan ditawarkan, mencari pembeli atau penjual, menemukan harga yang sesuai. Nah, ini adalah fungsi pasar, sebuah pasar yang pertama ya. Tentunya akan menghubungkan. Kalau ada pasar pasti ada penjual dan pembeli, tidak mungkin hanya ada penjual saja atau pembeli saja. Kemudian apa yang akan ditawarkan? Kalau ada penjual dan pembeli, itu dari si penjual akan menawarkan suatu barang ataupun jasa, kemudian pembeli akan membeli sebuah produk tersebut ya. Nah, fungsi daripada pasar sendiri juga mencari pembeli atau penjual, menemukan harganya sesuai. Dengan kata lain, misalkan dengan adanya pasar ya, ada pasar. Kalau di pasar konvensional kan pasar market ya. Kalau di sini kita bahas mengenai e-market, ini adalah pasar yang virtual di internet. Jadi mencari pembeli di internet itu seperti apa? Bagaimana caranya? Nah, ini sudah harus ada strategi maupun perencanaan awal ya. Nah, strategi untuk berbisnis di bisnis itu seperti apa? Dengan menggunakan contohnya dengan menggunakan marketplace ini, bagaimana cara menghubungkannya, mencari pembelinya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah fungsi sebuah pasar yang pertama. Yang kedua adalah memfasilitasi transaksi. Nah, transaksi yang lain, pembayaran, pengiriman, pertukaran informasi dan lain-lainnya. Jadi di sini di e-marketplace ini kan pasar ya, sama ya, sebuah pasar. Jadi di dalam e-marketplace sendiri itu ada ya fasilitas transaksi untuk transaksi semuanya ya. Dari pembayaran order ya, kemudian order pembayaran, pengiriman dan pertukaran informasi kalau ada kilas balik ataupun interaksi ya. Nah, ini adalah mengenai transaksi. Kemudian menyediakan infrastruktur. Infrastruktur ini ada aturan pemerintah ya, perundang-undangan yang harus tidak boleh dilanggar dalam hal mengenai perdagangan di virtual atau e-marketplace ya. Ada hukum juga yang berlaku, ada sebagai landasan agar kita menjadi pebisnis e-marketplace yang benar, tidak dengan seenaknya sendiri seperti itu ya. Nah, komponen e-marketplace sendiri apa? Komponen dari sebuah marketplace hampir sama dengan komponen pasar tradisional pada umumnya ya. Nah, yang paling penting agar terjadinya sebuah transaksi adalah dengan adanya calon penjual dan pembeli. Ini faktor utama daripada komponen marketplace ya. Marketplace itu sendiri kalau tidak ada penjual ataupun pembelinya itu tidak terjadi ya. Nah, tentunya nantinya pasti membutuhkan dari kedua faktor tersebut. Nah, itu yang mengenai komponen daripada marketplace ya, tidak terlalu sulit untuk dipahami ya, karena sebuah marketplace itu pasti harus ada penjual dan pembeli. Penjual saja tidak bisa, pembeli saja tidak bisa, itu tidak terjadi sebuah market, sebuah pasar nantinya kalau hanya ada seperti itu. Nah, di sini akan diuraikan ya beberapa komponen yang menunjang sebuah marketplace itu sendiri ya, lebih lengkapnya ya. Sebentar. Nah, di sini komponen yang menunjang dari sebuah marketplace itu apa? Pelanggan ya. Pastinya ini adalah pembeli tadi yang kita omongkan tadi. Nah, pelanggan ini berasal dari seluruh dunia yang surfing melalui webnya. Jadi karena kita melakukan e-bisnis ya, e-bisnisnya itu kan elektronik, berarti kita tidak secara konvensional, maka pelanggan itu berasal dari seluruh dunia ya, yang mengakses marketplace kita. Itu tidak hanya di Indonesia saja, beda dengan saya katakan tadi ada pasar konvensional di Semarang saja, mungkin orang dari Magelang itu kadang agak kurang minat ya, harus ke Semarang dulu. Nah, itu ya kekurangan dari e-marketplace, kekurangan daripada konvensional. Kalau untuk e-marketplace ini, bisnis ini mendunia, berasal dari seluruh dunia. Bisa saja seperti itu kalau yang mereka membutuhkan sebuah barang yang ternyata dari Indonesia, made in Indonesia misalkan ya,
Bahkan orang Amerika bisa saja memesan di marketplace kita. Ini tidak susah ya, karena apa? Karena kita sudah menjadi pasar global ya, pasar global. Kita bisa membeli di mana saja, dan kita saat menjadi bisnis itu bisa dibeli dari negara manapun, dengan tentunya dengan ada ketentuan perundangan tadi ya, ada peraturan dan lain sebagainya. Jadi yang kedua tentunya penjual, penunjang ya, penunjang itu ada penjual. Jutaan toko ada di web, iklan dan menawarkan barang yang sangat bervariasi. Kalian lihat saja di internet ya, itu sudah banyak sekali toko online ya, marketplace, e-commerce dan lain sebagainya, e-bisnis, intinya mengenai e-bisnis ya, itu jutaan toko ya online ya di web. Kenapa? Karena memang adanya teknologi, kemajuan teknologi itu orang cenderung lebih kalau memang mungkin dari faktor utama pertamanya itu kan, misalkan kita mau berbisnis secara konvensional, kita harus mempunyai lahan, mempunyai toko dan lain sebagainya. Nah, dengan kita adanya teknologi, kita bisa berbisnis elektronik ini. Kalian hanya membuat sebuah webnya, akunnya, kemudian sebuah e-commerce misalkan, nah, sama ya di webnya juga. Nah, itu kita sudah bisa menjual, bahkan jangkauannya lebih luas dibanding yang konvensional. Itu keuntungan ya, dengan adanya teknologi itu sangat dimudahkan kita semua itu. Iklan dan menawarkan barang yang sangat bervariasi. Jadi penjual ini mengiklankan di webnya ya, ada katalognya, kemudian di interface-nya itu kan tentunya selalu terupdate ya, apa saja barang-barang yang terbaru ataupun stok barang dan lain sebagainya, itu sangat bervariasi dari penjual itu sendiri ya di web atau link webnya. Yang ketiga itu, komponen yang ketiga adalah barang dan jasa. Nah, ini adalah tidak luput ya. Kenapa? Karena ada pelanggan, ada pembeli, ada penjual. Kemudian kalau tidak ada barangnya, apa yang mereka jual untuk jasanya, seperti itu ya. Jadi yang ketiga adalah barang dan jasa. Nah, barang dan jasa ini di e-commerce mempunyai tipe fisik dan digital. Ada dua jenisnya. Nah, digital produk ini adalah barang yang dibuat menjadi format digital dan dikirim melalui internet. Sedangkan yang fisik, seperti yang kalian ketahui ya, banyak di e-commerce kita, di e-marketplace kita, itu kan banyak ya, mau barang elektronik, mau barang otomotif, mau barang yang lainnya, peralatan dapur dan lain sebagainya. Itu kan namanya barang yang bertipe fisik. Jadi tidak hanya barang saja di dalam marketplace ataupun e-bisnis kita ini, tapi ada yang digital tadi ya. Kalau yang digital itu tidak perlu jasa pengiriman. Kenapa? Karena kita hanya mengirimkan sebuah email misalkan ataupun yang lainnya, itu sudah bisa kita download kemudian kita pakai ya. Beda dengan untuk yang barang secara fisik, itu harus dikirim kemudian harus menunggu beberapa waktu barulah bisa dipakai untuk barang yang kita order, seperti itu ya. Jadi ini adalah komponen komponen e-marketplace ya, yang menunjang sebuah e-marketplace tadi. Ini mudah dipahami ya. Oke, yang keempat ada infrastruktur. Nah, infrastruktur dari e-marketplace itu sendiri di dalam e-bisnis apa? Pasti ya, kita butuh network atau jaringan. Hardware juga kita pasti harus membutuhkan, karena kita akan surfing atau mengakses sebuah web atau internet itu menggunakan bisa PC, laptop ataupun handphone ya. Nah, itu adalah masuk ke hardware. Kemudian yang software itu sendiri apa? Nah, di software itu kita di marketplace-nya, market e-commerce-nya itu kan ada, terkadang kita menggunakan software ya dan lainnya. Nah, ini itu juga menjadi sebuah kebutuhan infrastruktur dalam komponen e-marketplace. Nah, lainnya infrastruktur yang disiapkan dalam menjalankan e-marketplace ini harus ada ya, keterkaitan mengenai tadi ada penjual, pembeli dan lainnya, barang jasa, dan harus ada infrastrukturnya juga, karena
Tanpa infrastruktur tersebut kita harus mengaksesnya bagaimana? Tidak bisa ya. Itu sebagian dari kebutuhan di dalam kita berbisnis di marketplace, di bisnisnya pasti dan harus. Yang berikutnya ada front end. Penjual dan pembeli berhubungan dalam market space melalui sebuah front end ya. Front end ini berisi portal penjual, katalog elektronik, shopping cart, mesin pencari, dan mesin lelang. Jadi pada saat kalian mengakses sebuah marketplace di webnya ya, itu kalian akan menemukan hal pertama adalah di front end-nya apa tentang profil daripada marketplace itu sendiri, kemudian katalognya ya, barang atau jasa yang dijual itu seperti apa, kemudian pasti ada shopping chartnya ya karena untuk berbelanjanya. Nah, kemudian ada mesin pencari di sana untuk memudahkan para pembeli atau usernya kita mencari apa. Misalkan dalam marketplace tersebut menjual sebuah barang elektronik. Nah, barang elektronik tersebut kan tidak hanya satu jenis ya. Ada TV, kemudian ada laptop, ada handphone, kemudian ada tip ya misalkan. Nah, itu kan harus ada mesin pencarinya. Pada saat kita ada mesin pencarinya itu akan memudahkan ya, dan itu akan membuat para pembeli betah ya. Nah, kita harus misalkan mau mencari handset, nah kita tinggal ketik saja di mesin pencarian tersebut handset, nah itu akan muncul. Kemudian mesin lelang juga ya, misalkan ada di dalam marketplace itu mengadakan sebuah pelelangan, itu juga ada di front end-nya. Seperti itu ya. Yang berikutnya adalah back end. Yang back end ini aktivitas yang berhubungan dengan pemesanan, pemenuhan pemesanan, manajemen persediaan, pembelian dari pemasok, akuntansi finansial, proses pembayaran, pengembangan dan pengiriman dilakukan di back end. Jadi ini lebih ke administrator ya di back end-nya ini. Nah, kalau di sini kalau sudah sampai ke bagian akuntansi finansial, pembayar, pengembangan dan pengiriman itu bisa dikelola oleh administratornya atau pemilik owner daripada marketplace-nya. Nah, kalau dari pembelinya cuma bisa memberi kan order ya, pemesanan, melihat persediaannya, baru kita membeli ya, membeli dari penjualnya. Nah, nanti akan proses pembayaran. Setelah pembayaran di packing, kemudian akan dikirim ke penjual atau yang order. Nah, itu lebih cenderung ke administrator ya, untuk pelakunya di dalam webnya tersebut. Nah, kalau untuk yang front end kan itu informasi untuk pembeli ya, atau customernya. Seperti itu ya, bedakan antara front end dan back end, bedanya seperti itu ya, bisa diingat-ingat atau nanti bisa dibaca kembali. Kemudian selanjutnya ada perantara, masih ada dua komponen ya. Nah, perantara ini pihak ketiga yang mengoperasikan antara penjual dan pembeli, kemudian dioperasikan secara komputerisasi. Nah, ini kalau marketplace-nya berbentuk e-commerce yang seperti halnya jual beli online itu ada beberapa ya, memang walaupun tidak semua ya. Ada pihak ketiga antara penjual dan pembeli, itu ada seperti penjembatan ya. Kalau kita membeli, nanti akan diteruskan ke penjual order, kemudian pembayaran juga dari pembeli akan membayar ke penjualnya, itu akan melalui perantara tersebut. Dan dari perantara akan diteruskan ke penjualnya, seperti itu ya kalau fungsi daripada komponen untuk perantara. Nah, yang berikutnya ada partner bisnis lainnya, misalnya pengiriman menggunakan internet untuk kolaborasi, kebanyakan dengan rantai pemasok kalau yang proses digital ya. Kalau dengan yang pengiriman manual berarti dengan jasa pengiriman. Yang berikutnya ada jasa pendukung, jasa sertifikasi, jasa keamanan biasanya masuk dalam jasa pendukung. Nah, di sini yang dimaksud jasa keamanan ini banyak ya, keamanan di bidang digitalnya maupun secara manual atau secara fisiknya. Digital kan untuk keamanan transaksi misalkan ya, agar aman dari kartu kredit ataupun yang lainnya. Kemudian untuk yang keamanan secara fisik itu adalah keamanan dalam pengiriman, mungkin agar aman barang sampai dengan selamat, tidak pecah dan lain sebagainya.
sebagainya harus diapakan. Nah itu masuk ke keamanan di secara fisiknya. Itu ya komponen e-marketplace. Kemudian tipe-tipe e-marketplace sendiri bagaimana? Apa saja? Yang pertama adalah private e-marketplace, berupa pasar online tertutup di mana salah satu pihak atau penjual atau pembeli ini menentukan siapa pihak yang bertransaksi dengannya. Sistem one to many ya, jadi ada satu untuk beberapa, lebih ke privat ya, privat marketplace ya, yang untuk privat menentukan siapa yang bertransaksi dengannya. Ini hanya 2 orang saja untuk faktornya ya, antara penjual atau pembeli itu bisa memilih siapa yang harus saya pilih untuk saya beli, siapa yang pilih saya akan jual kepada siapa, seperti itu contohnya. Itu tipe e-marketplace yang pertama ya, privat e-marketplace. Yang kedua ada sell side e-marketplace. Nah, ini perusahaan bertindak sebagai penjual menentukan siapa saja pembelinya. Kemudian pembeli dengan penawaran yang terbaik yang akan bertransaksi dengan perusahaan tersebut. Jadi ini semacam lelang tertutup, seperti halnya lelang, seperti halnya jual beli seperti biasa, cuma ada penawaran ya di situ ya. Jadi bisa ditawar, seperti contohnya kalian pernah menggunakan ya mungkin salah satu dari e-commerce di marketplace kita itu, misalkan Bukalapak ya. Bukalapak tersebut kan ada ya, tidak harga pas seperti yang ada di Shopee misalkan. Nah di situ ada penawaran mungkin sampai 2 atau 3 kali ya. Nah itu seperti halnya lelang, cuma tertutup. Nah, tertutup antara perusahaan dengan customernya atau B2C tadi ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, seperti itu adalah tipe yang kedua ya, sell side e-marketplace. Nah yang sekarang tipe yang ketiga. Yang ketiga adalah buy side e-marketplace. Nah, perusahaan bertindak sebagai pembeli. Nah, beda ya, kalau tadi sell side, ini buy side. Nah, buy itu kan pembeli ya. Kalau sell tadi penjual adalah sebagai bertindak sebagai penjual ya, untuk perusahaannya. Kalau ini kebalikannya, buy side e-marketplace, perusahaan bertindak sebagai pembeli, menentukan siapa saja penjual yang qualified. Kemudian penjual dengan penawaran produk dan harga terbaik itu yang akan bertransaksi dengan perusahaan tersebut. Jadi semacam open tender. Nah, semacam open tender ya, karena perusahaannya akan membeli siapa yang berani sekian, misalkan dalam hal jasa ya, jasa untuk proyek pembuatan kantor misalkan. Nah di sini open ya, open, penjual siapa saja yang qualified itu akan boleh ya mengikuti ya, penawaran produk dan jasa misalkan ya. Nah harga yang terbaik nanti yang akan disetujui oleh buy-side e-marketplace ini nanti akan yang menang ya, semacam tender ya. Misalkan saat berebut ya, saat kita berjuang dalam hal tender berebut ya, agak sedikit seperti itu. Jadi siapa saja yang berani dalam hal lelang ini yang harganya cocok, misalnya dirasa dari pembeli tersebut, wah ini murah, kayaknya bagus, nah ini sebagai pemenangnya. Nah itu tipe yang buy side e-marketplace, tipe yang ketiga ya. Nah pertukaran barang dan negosiasi online ada ya, pertukaran barang dan negosiasi online di dalam e-marketplace. Contoh, silakan ini buat tugas ya, tugas kalian itu mencari ya pertukaran barang dan negosiasi online untuk bisnis di e-marketplace ya. Nanti bisa disimpan dulu untuk tugas hal semacam ini ya. Misalkan suatu waktu saya membutuhkan untuk dikumpulkan sebagai penambah penilaian untuk kalian, itu tinggal kalian mengirimkannya, nanti akan saya buatkan untuk folder pengirimannya ya kalau memang sudah waktunya. Nah, itu dicari ya untuk pertukaran barang dan negosiasi online dalam hal marketplace itu apa saja sih. Nah, cukup disimpan, tidak perlu dikirimkan sekarang. Nanti pada saat saya membutuhkan barulah kalian mengeluarkan tugas tersebut ya. Ini tidak tugas yang sulit ya, ini cari saja
saja di internet sudah banyak sekali, tidak perlu bingung ya, tidak perlu khawatir. Ini hanya untuk menambah penjelasan saya saja agar kalian ingat, karena kalian yang mencari sendiri. Sama seperti halnya yang tadi saya katakan, kenapa tidak saya bilang menambahkan materi dari saya, itu akan lebih teringat. Itu metode ya, salah satu metode sebenarnya untuk pengajaran. Kalau kalian mencari pengertian yang belum saya jelaskan, itu otomatis kalian akan ingat sendiri. Oh, saya pas disuruh mencari ini, itu jawabannya seperti ini. Jadi pada saat nanti tes itu tidak bingung. Itu ya, itu sebenarnya untuk metode ya. Karena ini adalah full online juga, mungkin banyak yang sibuk ya, tapi saya rasa tidak, saya batasi untuk waktunya, boleh ya dikumpulkan kapan saja nantinya. Oke, seperti itu saja untuk pertemuan ke-6 kita ya, mengenai strategi bisnis dalam e-marketplace. Nanti untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas ke berikutnya ya, atau yang strategi bisnis yang kedua. Seperti itu, terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan full online ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami tentunya ya, bisa dimengerti untuk mengenai strategi dalam bisnis. Misalkan kalian mau menjadi sebuah pebisnis juga ya, nanti tentunya hal materi semacam ini juga ada ya, ada fungsinya agar nanti bisa digunakan jangan pada saat kita menjadi pelaku bisnis. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.